Melihat adegan ini, Huang Guzizun dan yang lainnya terkejut. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Gumam Huang Guzizun dan yang lainnya memandang dengan tidak percaya. Pada saat kritis hidup dan mati ini, alih-alih menahan serangan Kaisar Pojun, Qin Chen malah menyerang area terlarang gelap di bawah. Tahukah dia bahwa dia telah dikalahkan dan sedang menunggu untuk mati? Tepat ketika mereka sedang bingung dan khawatir. "Kamu ingin mati?" teriak Kaisar Pojun, yang awalnya masih tenang, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia tidak peduli untuk terus menyerang Qin Chen, tangannya langsung berkumpul menjadi rune gelap yang mengerikan dan menekannya dengan keras ke tanah terlarang gelap di bawah. Tapi sudah terlambat. Hahaha. Gemuruh tawa tiba-tiba bergema di seluruh dunia, bergema dengan ganas di kehampaan, dan terdengar seperti guntur. Suara ini seolah menembus rintangan takdir dan datang dalam sekejap. Di area terlarang yang gelap di bawah, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba mekar. Cahaya putih ini meletus dengan aura yang sangat dalam dan menakutkan, dan sesosok manusia muncul. Begitu orang ini muncul, aura yang menekan langit langsung menyapu. "Sudah berapa tahun, aku akhirnya keluar dari masalah." Ini adalah lelaki tua berjanggut dan berambut abu-abu, dengan sanggul tegak di kepalanya, anggun dan berpakaian putih, muncul dari tanah dan memadatkan kehampaan. Begitu dia muncul, aura takdir samar-samar muncul antara langit dan bumi. Sebuah sungai panjang kekosongan muncul antara langit dan bumi, dan mendarat di bumi dari tanah terlarang yang gelap ini, membentuk sebuah rune yang mempesona. Rune ini bertabrakan dengan rune gelap yang dilemparkan oleh Kaisar Pojun, dan dunia tiba-tiba runtuh. Keduanya menghilang dalam kehampaan, berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Melihat kemunculan tiba-tiba lelaki tua itu, mata dari orang-orang kuat klan Iblis Abis, termasuk Huang Guzizun, Yuan Zizun, tiba-tiba menyusut, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan. Karena mereka semua mengenal orang di depan mereka. Orang ini tidak lain adalah salah satu orang kuat tertinggi Teran pada saat itu. Itu adalah tetua tertinggi Wuji Zizun dari Sekte Tianji. Wuji Zizun saat itu memiliki reputasi besar di alam semesta ini. Dia adalah master tertinggi, dan suaranya mengejutkan alam semesta. Namun, Wuji Zizun telah jatuh ketika klan kegelapan menyerbu saat Teran berperang melawan klan iblis. Untuk alasan ini, klan Iblis Abis juga kehilangan semua master tertinggi. Tapi mengapa Wuji Zizun muncul di sini? "Huang Guzizun, kamu baik-baik saja?" Ucap Wuji Supreme muncul dan aura takdir melonjak pesat. Dia melihat sekeliling dan melihat Huang Guzizun, dan segera tersenyum. "Wuji Zizun, kenapa kamu masih hidup?" Ucap Huang Guzizun terkejut dan marah. Dia juga pernah bertarung melawan Wuji Zizun saat itu. Ini adalah pria kuat yang tidak kalah dengan dia dan bisa dianggap sebagai rival lama. "Kamu orang tua belum mati, bagaimana aku bisa mati?" Ucap Wuji Zizun tersenyum dan memandang Huang Guzizun. Setelah ratusan juta tahun, dia secara alami sangat bahagia ketika dia melihat matahari lagi. Kemudian, Wuji Zizun memandang Kaisar Pojun, tersenyum dan berkata, "Pojun, kamu tidak akan menyangka aku akan keluar dari masalah bukan?" Kaisar Pojun memandang Wuji Zizun dengan mata dingin, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Qin Chen. "Nak, beraninya kamu menghancurkan segelku dan mencari kematian." Ucap Kaisar Pojun meraung marah, dia langsung meninju Qin Chen. Dengan satu pukulan, dunia runtuh, kemanapun pukulan itu lewat, kekosongan itu meledak lapis demi lapis, seolah-olah telah terjadi ledakan berantai. Namun pada saat kritis, pukulannya terhenti. Orang yang memblokirnya adalah Wuji Zizun. "Pojun, bukankah terlalu berlebihan membunuh penyelamatku di depanku?" Ucap Wuji Zizun tertawa dan berseru, sungai panjang kehampaan takdir mengelilinginya, dan seutuhnya orang tersebut berada di luar belenggu takdir dan tidak dikendalikan oleh takdir. Tentu saja, ini bukanlah sungai takdir yang sebenarnya, melainkan proyeksi, atau cabang dari sungai takdir, tetapi ini sudah sangat mengerikan. "Kalian berdua benar-benar bergabung." Ucap Kaisar Pojun, pupil matanya meledak dengan cahaya yang tajam. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti tujuan pertarungan Qin Chen dengannya. "Ternyata kamu mengambil tindakan hanya untuk membujukku agar menggunakan seluruh kekuatanku untuk melepaskan kekuatan darah Raja Kegelapan, sehingga memberikan kesempatan kepada Wuji Zizun untuk melarikan diri dari masalah. Nak,
Sebagai anggota klan gelapku, kamu sebenarnya berkolusi dengan Terran. Kejahatan macam apa yang telah kamu lakukan? Ucap Kaisar Po Jun meraung, geram dan gemetar hebat. Qin Chen mencibir, Po Jun, bukankah kamu sendiri yang telah melakukan kesalahan? Demi keinginan egoismu sendiri, terlepas dari persahabatan klan yang sama, kamu bekerja sama dengan klan Iblis Abis, sambil merayu Kaisar Tahta dan yang lainnya, dan mengirim pesan kepada Terran untuk dengan sengaja menjebak Kaisar Sitian, membuat Kaisar Sitian jatuh dan memberimu kesempatan untuk menyerang alam semesta ini. Bahkan setelah identitasmu terungkap, kamu langsung ingin membunuh tuan muda ini. Menghancurkan tubuhnya, menghapus semua jejak, dan membunuh orang untuk membungkam mereka. Kamu melakukan hal yang begitu keji, dan kamu masih berani bertanya padaku. Ucap Qin Chen berteriak dengan marah, suaranya bergulir dan lurus, bergema di seluruh benua Heiyu. Kamu bisa berkolusi dengan klan iblis, berkolusi dengan Terran, dan membunuh sesama klan, jadi mengapa aku tidak bisa bergabung dengan Terran di dunia ini dan bersatu dengan Wuji Zizun? Hari ini, aku ingin mengungkap kebenaran tentang pengkhianatanmu terhadap klan, dan membunuh sesama rekan klan, sehingga orang-orang tahu seperti apa wajahmu dan betapa hinanya garis keturunanmu. Ucap Qin Chen menengadah ke langit dan meraung, itu benar-benar sebuah kata yang benar, dan seluruh dunia terguncang. Suaranya bergema dengan liar di benua Heiyu dan mencapai telinga setiap anggota klan gelap di benua Heiyu. Dia ingin mengungkap kebenaran tahun itu. Ayah, itu orang dewasa. Itu pangeran gelap. Sekarang, di luar tanah leluhur kegelapan, Si Kongzhen dan Lin Yuan Zizun telah berkumpul dengan para master dari dua kekuatan besar dan sedang mendiskusikan cara mundur ketika mereka mendengar suara yang begitu mengejutkan. Semua orang terkejut. Ternyata Tuan Po Jun telah melakukan begitu banyak hal tercela di benua Heiyu ini. Kamu, teriak Kaisar Po Jun meraung kaget dan marah. Kamu apa? Apa menurutmu aku tidak tahu tujuanmu? Ucap Qin Chen dengan tatapan tajam, kamu tinggal di benua Heiyu dan menarik Kaisar Tahta dan lainnya. Di permukaan, kamu memberi mereka masa depan yang cerah. Faktanya, kamu baru saja memanfaatkan mereka. Tujuanmu adalah untuk mencapai dirimu sendiri. Kata Qin Chen matanya mekar dengan pelangi ilahi, dan dia bergerak maju selangkah demi selangkah. Suara tajamnya menyebar dengan liar ke seluruh benua Heiyu. Di seluruh benua Heiyu, anggota klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya berhenti dan menatap ke langit, semuanya dengan ekspresi ngeri. Qin Chen berkata dengan dingin, kamu menggunakan klan iblis abis untuk menyerang sekte Tianji dan mengepung Wuji Zizun. Ketika Wuji Zizun terluka parah, kamu menekannya. Pada saat yang sama, kamu diam-diam meletakkan tangan beracun dan membiarkan banyak orang kuat dari klan iblis abis yang mengepung Wuji Zizun berjatuhan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuhmu. Tujuanmu adalah untuk melahap sumber iblis di tubuh mereka sehingga kamu tidak takut akan penindasan dunia ini. Kamu sangat kejam. Apa yang tidak bisa kamu lakukan untuk menjadi lebih kuat? Bahkan orang-orang klan gelap yang tak terhitung jumlahnya di benua Heiyu sengaja dibina olehmu. Kamu sengaja membiarkan semua orang tumbuh dan membiarkan benua Heiyu mengintegrasikan dao surgawi klan iblis. Tujuannya adalah untuk membuat anggota klan yang tak terhitung jumlahnya di benua Heiyu ini lebih kuat, dan pada akhirnya, menghancurkan mereka sepenuhnya. Memurnikan, menelan, sehingga kamu bisa mencapainya sendiri. Termasuk Kaisar Tahta dan yang lainnya, kamu dengan sengaja membiarkan mereka mati dalam pertempuran, dan kemudian memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali, hanya untuk mengendalikan mereka sepenuhnya. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa seluruh benua Heiyu adalah tempat pengorbanan bagimu untuk menghancurkan anggota klan. Setiap anggota klan adalah nutrisi dan makananmu. Untuk menjadi lebih kuat, kamu sebenarnya harus melahap begitu banyak anggota klan. Apakah kamu punya hati nurani? Ucap Qin Chen bergerak maju, amarahnya membubung ke langit. Suara guntur yang menggelegar menyebar ke seluruh langit dan bumi, seperti sambaran petir dari langit biru. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Semua anggota klan gelap yang mendengar kata-kata Qin Chen berubah warna dan ketakutan di dalam hati mereka. Itu sebenarnya adalah nutrisi yang dibesarkan oleh Kaisar Po Jun, apakah ini benar? Tapi mengingat kekejaman keluarga kerajaan kegelapan, mereka samar-samar mempercayai fakta ini.
Di hadapan keluarga kerajaan, mereka yang sekuat Tanah Suci Sikong dan Sekte Suci Linyuan mungkin seperti semut, apa yang diperhitungkan oleh orang biasa seperti mereka. Tuanku, ini, ucap Kaisar Tahta dan yang lainnya bahkan memandangnya satu demi satu, mata mereka berkedip-kedip dan ekspresi mereka ketakutan. Ekspresi Kaisar Pojun berubah dan dia berteriak dengan tajam, "Jangan dengarkan omong kosong orang ini. Orang ini mencoba mengganggu moralku dan dengan sengaja mengasingkan kita." Pada saat ini, Huang Guzizun mengambil langkah maju dan menatap Kaisar Pojun dengan mata dingin. "Pojun, katakan padaku, dari mana asal sumber iblis abis yang begitu kuat di tubuhmu?" Para master kuat tertinggi yang mengepung dan membunuh Wu Jizizun di tahun-tahun itu, bagaimana mereka bisa mati dalam pertempuran? Ucap Huang Guzizun berteriak dengan keras, aura pembunuhnya mendidih. Faktanya, sejak awal, klan iblis dan klan gelap tidak pernah bekerja sama sepenuhnya, dan mereka hanya memanfaatkan satu sama lain. Tapi Huang Guzizun tidak pernah menyangka bahwa ketika klan kegelapan dan klan iblis bekerja sama untuk pertama kalinya, pihak lain akan melakukan tindakan jahat seperti itu. Untuk menghancurkan kekuatan utama Teran, dunia iblis menderita kerugian besar, dan banyak orang kuat jatuh satu demi satu. Melihat ke belakang sekarang, berapa banyak dari orang kuat yang jatuh ini yang benar-benar mati di tangan Teran? Melihat ke belakang, ada terlalu banyak keraguan. Saat itu, ketika klan iblis abis bekerja sama dengan klan kegelapan, dapat dikatakan bahwa itu adalah gerakan menggelegar yang mengejutkan 10.000 klan dan mencapai hasil yang mencengangkan. Beberapa kekuatan utama Teran runtuh pada saat yang bersamaan. Namun demikian pula, klan iblis juga menderita kerugian besar dan harus memulihkan diri. Jika tidak, mereka akan menduduki seluruh alam semesta sejak lama, dan bagaimana mereka bisa memberikan kesempatan kepada pemimpin Teran saat ini, Xiao Yao Zizun, untuk bangkit. Tapi kalau dipikir-pikir, ada terlalu banyak hal yang mencurigakan di dalamnya. "Pojun, kamu klan gelap terlalu tercela," ucap Huang Guzizun berteriak dengan marah. "Pojun, meskipun aku bukan dari keluarga kerajaan kegelapan, tapi untuk membalas dendam Kaisar Sitian, aku akan bersatu dengan Teran dan klan iblis abis hari ini untuk menangkapmu. Atas nama klan kegelapanku, aku akan menghibur roh Kaisar Sitian di langit, dan mencuci jiwamu yang kotor." Ucap Qin Chen juga melangkah maju dan berteriak dengan tegas. "Pojun, kamu telah menindasku selama ratusan juta tahun. Aku akan melunasi hutang ini denganmu sedikit demi sedikit." Ucap Wu Jizizun melayang di langit dan berkata dengan dingin. Kaisar Pojun langsung merasa malu dari semua sisi. Hahaha, kali ini, Kaisar Pojun tertawa terbahak-bahak. "Tercela, kotor," ucap Kaisar Pojun mencibir, "apakah klan iblis abis sangat baik? Ini bukan hanya untuk memanfaatkan klan kegelapanku. Adapun kamu, seorang pria entah dari mana, apakah kamu layak mewakili klan kegelapanku? Menjadi raja dan kalahkan musuh, pemenangnya adalah raja. Apa yang lucu dari semua ini? Siapa yang bisa tertawa? Pada akhirnya, akulah raja yang sebenarnya. Dan hari ini, yang terakhir tertawa pasti aku, Kaisar Pojun." Ucap Kaisar Pojun tampak galak dan mengabaikan Qin Chen dan Wu Jizizun. Darah raja yang bergulir di tubuhnya langsung terbakar, dan dengan gemuruh, batasan mengerikan muncul di seluruh benua Heiyu. Pembatasannya seperti langit, menutupi segalanya dan menyelimuti seluruh benua Heiyu. Pada saat ini, di seluruh benua Heiyu, anggota klan gelap yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka ketakutan, dan langsung diselimuti oleh batasan yang mengerikan ini. "Tidak baik," ucap Si Kong Zhen dan Linyuan Zizun mengubah ekspresi mereka. Pada saat ini, mereka merasakan krisis jauh di dalam jiwa mereka, seolah-olah kematian akan datang. "Bukankah kamu mengatakan bahwa aku menganggap anggota klan yang tak terhitung jumlahnya di benua Heiyu sebagai makanan? Awalnya, aku tidak ingin melakukan ini, tapi karena kamu mengatakannya, maka aku melakukannya, lalu kenapa?" Ucap Kaisar Pojun dengan dingin, darah bangsawan di tubuhnya terbakar habis-habisan. "Selama saya mengendalikan dunia iblis di alam semesta ini, melahap asal mula alam semesta ini, dan mencapai transendensi, lalu siapa yang dapat mengatakan apapun kepada saya di benua hitam?" Kata-kata itu jatuh. Terjadi ledakan. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya meningkat di seluruh benua Heiyu,
dan semua anggota klan gelap di benua Heiyu tiba-tiba meraung kesakitan. Tubuh mereka terbakar satu persatu, dan seluruh tubuh mereka berubah menjadi esensi aslinya dan dimangsa dengan gila-gilaan oleh Kaisar Pojun. Pada saat ini, tubuh semua anggota klan kegelapan di seluruh benua Heiyu mulai terbakar, dan sumber kegelapan dimakan secara gila-gilaan, diintegrasikan ke dalam larangan yang menutupi langit, dan akhirnya, dikumpulkan ke dalam tubuh Kaisar Pojun. Di dalam tubuh Kaisar Pojun, kekuatan yang mengepul melonjak ke langit, dan seluruh tubuhnya seketika menjadi sangat menjulang tinggi, mencapai langit dan bumi. Dalam sekejap, seluruh benua Heiyu sepertinya telah berubah menjadi api penyucian. Anggota klan gelap yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menjerit dengan liar, dan masing-masing musnah, asal-usul mereka menghilang. Tidak, Tuan Pojun, ucap para anggota klan gelap berteriak dengan menyedihkan. Penampilannya terlalu menyedihkan. Ratusan juta anggota klan gelap di seluruh benua Heiyu semuanya terbakar saat ini. Pemandangan seperti itu terlalu mengerikan dan tidak manusiawi. Aura gelap di tubuh Kaisar Pojun meningkat pesat, dan dia tampak ganas, seperti iblis. Namun, tidak semua orang meleleh. Di sudut tertentu benua Heiyu, ada sinar cahaya yang bermekaran, mencegah dari lahapan Kaisar Pojun. Disinilah Si Kong Zhen dan Linyuan Zizun berada. Di dalam tubuh mereka berdua, kekuatan darah Raja Kegelapan melonjak. Meskipun kekuatan darah Raja Kegelapan ini sangat halus, itu mewakili identitas dan kualifikasi yang dapat menahan penyempurnaan dari pembatasan yang mengerikan ini. Tanah suci Sikong dan gerbang suci Linyuan seolah-olah telah menjelma menjadi dua surga, dan tidak terkikis oleh batasan kegelapan. Kaisar Pojun merasakan pemandangan ini pada saat ini, dan segera mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya. Tanah suci Sikong dan Sekte Suci Linyuan adalah dua kekuatan teratas di benua Heiyu saat ini. Ada banyak orang kuat di antara mereka, dan ada banyak orang kuat tertinggi. Secara khusus, Si Kong Zhen dan Linyuan Zizun keduanya adalah penguasa tertinggi jangka menengah. Jika orang kuat seperti itu diserap olehnya, itu akan sangat membantu. Bisakah sedikit darah Raja Kegelapan menghentikanku? Ucap Kaisar Pojun berteriak dingin, dan dengan cepat memadatkan jimat gelap dengan tangannya. Dengan keras, batasan gelap yang lebih mengerikan muncul di dua tempat suci, dan dengan gila-gilaan membungkus tanah suci Sikong dan gerbang suci Linyuan. Wajah Qin Chen sedikit berubah ketika dia melihat ini, dan dia berteriak dengan marah, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak segera pergi?" Setelah kata-kata itu jatuh, aura darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen juga melonjak. Dua aura mengerikan dari darah Raja Kegelapan bertabrakan dengan ganas di kehampaan, dan langsung menggulung lautan badai, mencegah Kaisar Pojun mengambil tindakan. "Tuan, berhati-hatilah," teriak Si Kong Zhen dan Linyuan Zizun memimpin bawahannya masing-masing dan melihat lokasi tanah terlarang yang gelap dengan air mata berlinang. Saat berikutnya, keduanya meraung dan mengaktifkan saluran transmisi yang tersisa di pasukan masing-masing. Gelombang aura ruang gelap langsung naik ke langit, menutupi dua kekuatan besar dalam sekejap. Ini adalah saluran teleportasi ke benua gelap. Faktanya, benua gelap dan benua Heiyu selalu memiliki saluran untuk terhubung satu sama lain. Jika tidak, leluhur Kilin tidak akan datang ke benua Heiyu dengan mudah. Namun setiap kali diaktifkan, dibutuhkan energi yang sangat besar. Dalam keadaan normal, saluran seperti itu hampir tidak akan terbuka. Karena sekali dinyalakan, kedua kekuatan besar itu pasti akan rusak parah. Namun kini, menghadapi situasi hidup atau mati, Si Kong Zhen dan Linyuan Zizun tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengaktifkan saluran transmisi masing-masing. Rangkaian cahaya yang mengerikan menyelimuti seluruh orang dari dua kekuatan besar. "Tuanku." Dalam deretan cahaya, Si Kong Anyun memandang Qin Chen dengan air mata berlinang. Peri Shen Huang, Fei Evil dan lainnya juga melihat ke arah Qin Chen. Air mata mengalir di wajah mereka. Untuk pertama kalinya, ini adalah pertama kalinya mereka melihat anggota keluarga kerajaan seperti Qin Chen benar-benar bersedia tinggal demi melindungi mereka dan melawan Kaisar Pojun yang jauh lebih kuat darinya. Sosok Qin Chen akan terukir dalam di hati mereka dan tidak akan pernah terlupakan. "Tuan, Anda harus kembali hidup-hidup, kami akan menunggu Anda di benua gelap." Gumam Si Kong Anyun menangis.
Diselubungi oleh rangkaian cahaya yang tak ada habisnya, sekelompok orang dengan cepat menghilang dan memasuki saluran transmisi. Tidak, bantu aku. Tuan Sikong, bantu aku. Tuan Linyuan, tolong bawa kami pergi bersama. Melihat pemandangan ini, anggota klan gelap yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua Heiyu bergegas dengan liar. Orang-orang kuat ketakutan dan mencoba memasuki perlindungan dua kekuatan besar. Namun, sebelum mereka tiba, tubuh mereka terbakar di udara dan langsung dimusnahkan. Tidak ada perlawanan. Keseluruhan prosesnya terasa lama, namun nyatanya hanya butuh beberapa saat. Dalam sekejap, semua anggota klan gelap di seluruh benua Heiyu dimusnahkan dan jiwa mereka tersebar. Asal-usul yang mengepul menyatu ke dalam tubuh Kaisar Pojun, menyebabkan aura di tubuhnya meledak seperti gunung berapi yang meletus. Tuanku, di area terlarang yang gelap, Kaisar Tahta, leluhur Anlei dan yang lainnya tercengang, dengan ekspresi kaget dan mata ketakutan. Mereka adalah anggota klan gelap yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua Heiyu. Mereka adalah anggota klan yang mereka bawa dari benua hitam dan telah berkembang biak selama bertahun-tahun untuk mengintegrasikan benua Heiyu dan dunia iblis ini. Tapi sekelompok anggota klan seperti itu musnah dalam hitungan detik, memberikan kejutan yang tak terlukiskan pada Kaisar Tahta dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka memikirkan apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya. Orang dari ras yang sama bisa mengorbankan diri mereka sendiri dengan mudah, tapi bagaimana dengan mereka? Meskipun dari segi status, mereka secara alami jauh di atas anggota klan tersebut, namun di mata keluarga kerajaan, bobot mereka mungkin tidak layak untuk disebutkan. Bagaimanapun, ini hanya untuk menjadi lebih kuat, dan bahkan Kaisar Sitian, yang merupakan seorang keluarga kerajaan, berani menjebaknya. Pada saat ini, ketakutan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di hati Kaisar Tahta dan lainnya. Ini benar-benar gila. Qin Chen memandangi Kaisar Pojun di depannya yang telah melahap semua anggota klan gelap untuk dirinya sendiri, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia mengetahui semua ini dari mulut Wu Jizizun. Bagaimanapun, Wu Jizizun telah ditekan oleh Kaisar Pojun selama ratusan juta tahun dan telah bertarung dengannya selama ratusan juta tahun. Tentu saja, dia tahu banyak tentang pengaturan Kaisar Pojun. Tapi yang tidak disangka Qin Chen adalah bagi dirinya sendiri, Kaisar Pojun sebenarnya mengorbankan seluruh anggota klan di benua Heiyu. Tindakan seperti itu akan lebih buruk daripada binatang buas.